Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1A izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A yang beranggotakan 1 Anita Octavia Siburian, kemudian ada Francisca Febiola Sitorus, Grace Yusopin Pelisepi, dan saya Makfiratun Nafis. Baik, untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini ialah Ibu Dr. Esi Emilia MSI. Selanjutnya, supplementary feeding akan dijelaskan oleh Anita. Untuk supplementary feeding dalam kasus ini ialah dengan menggunakan pemberian tambahan makanan. Untuk bagian bahasan pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi, di mana masyarakat ini pada saat ini turut berpartisipasi dalam pemberian data oleh enumerator terkait balita stunting, balita nyeri mereka yang mengalami stunting. Selanjutnya yang kedua, mereka turut berpartisipasi dalam melakukan intervensi dari pemberian makanan tambahan untuk si balita stunting dari mereka sendiri. Selanjutnya untuk peserta yang dipilih pada kegiatan itu, peserta yang dipilih itu harusnya balita yang sedang dalam keadaan stunting dan telah disetujui keluarga dalam dilakukannya kegiatan pemberian suplementasi, yaitu pemberian makanan tambahan seperti mengobati, menyayangi balita stunting, atau dalam kegiatannya itu disebutkan dengan POSS. Nah, kriteria dalam inklusi yaitu balita usia 6-23 bulan yang terkategori stunting menurut tinggi badan dengan umur di wilayah kerja Puskesmas Citeras. Kriteria eksklusinya itu balita dengan penyakit kronis, balita yang mendapatkan pemberian makanan tambahan, yaitu total sampling dengan kasus balita stunting yang ditemukan sebanyak 112 orang dan berusia 6-23 bulan. Untuk bahasan selanjutnya yaitu makanan yang harus digunakan selama proses suplementasi dan ukuran suplemen. Proses suplementasi yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan penambahan makanan pada makanan utama dari si balita stunting ini, di mana dengan menggunakan susu komersil. Jadi di luar dari makanan utama dari si balita ini ditambah lagi makanan pendamping atau makanan tambahannya, yaitu dengan menggunakan susu komersil dan telur, di mana susu komersil ini digunakan sebanyak 4 sendok teh saja dan digunakan 2 kali dalam sehari, dan untuk telur itu 1 butir dalam sehari. Selanjutnya untuk bahasan terkait jadwal pelaksanaan program. Pada jurnal yang kami bahas untuk pemberian makanan tambahan untuk suplementasi balita stunting, kegiatan pertama yaitu untuk mencari balita stunting. Jadi mereka, para enumerator atau para relawan, mencari kira-kira balita stunting di puskesmas itu ada berapa banyak dan melakukan pengolahan data, di mana kegiatan dari pencarian balita stunting itu dilaksanakan dari bulan Juni hingga bulan Juli. Rentang dari jurnal yang kami baca itu bulan Juni itu dilakukan full, tapi apabila kegiatannya itu berlangsung mulai dari akhir Juni, maka akan terkena imbasnya sampai ke akhir Juli 2022. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu melakukan intervensi dalam permasalahan terkait stunting, balita yang stunting. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan untuk pemateri selanjutnya. Baik, untuk supplementary feeding part kedua akan dijelaskan oleh Francisca. Baik, untuk pemberian makan tambahan di titik distribusi ditempatkan di wilayah kerja Puskesmas Citeras, Kabupaten Garut.
Pemberian makanan tambahan atau PMT ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah Kabupaten Garut. Fasilitas yang dibutuhkan balita yaitu pemberian makanan tambahan antara lain susu komersil 4 sendok teh 2 kali per hari dan telur 1 butir sehari. Penambahan zat gizi lebih sangat dibutuhkan balita sebagai pertumbuhan dan perkembangan balita dan pengembangan modifikasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sangat dibutuhkan. Sehingga pemerintah Kabupaten Garut selain memberikan PMT juga menambah kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita stunting dengan cara terus mengawasi grafik pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulannya dengan melihat grafik pertumbuhan dan perkembangan di buku KIA. Baik, selanjutnya untuk mengatur logistik. Program pertama menjalankan inovasi program yaitu TOSS atau Temukan, Obati, Sayangi Anak Stunting. Lalu dalam mewujudkan program tersebut, pemerintah Kabupaten Garut sudah menyiapkan anggaran sekitar 5,9 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Lalu kedua, pemberian intervensi dalam kegiatan ini berupa makanan tambahan, susu 2 gelas, dan telur 1 butir setiap hari. Kriteria inklusi yaitu balita usia 6-23 bulan yang terkategori stunting TB menurut umur di wilayah kerja Puskesmas Citras. Kriteria inklusi eksklusi yaitu balita dengan penyakit kronis. Prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan SOP nomor 003 SOP Gizi 8/2002. Variabilitas pemberian makanan tambahan berhubungan dengan stunting pada anak usia 1-3 tahun. Jenis makanan tambahan berdasarkan usia anak dapat mempengaruhi fungsi fisiologis ginjal dan sistem pencernaan yang pada bayi belum sepenuhnya matang, sehingga diperlukan pemilihan bahan makanan yang tepat dari segi kandungan gizinya dan juga aman bagi kesehatan balita. Baik, selanjutnya itu untuk biaya program. Biaya program ini diatur oleh pemerintah Kabupaten Garut. Sudah menyiapkan anggaran sekitar 5,9 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Pemberian makanan tambahan atau PMT ini merupakan bagian dari program pemerintah. Pemberian intervensi dalam kegiatan ini berupa makanan tambahan susu 2 gelas dan telur 1 butir setiap hari. Selanjutnya itu efektivitas dapat diukur panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Hasil evaluasi efektivitas pemberian makanan tambahan atau PMT terhadap status gizi balita menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan berat badan, status gizi BB per umur, dan BB per tinggi badan sebelum pelaksanaan program PMT dan setelah pelaksanaan program PMT. Terdapat perbedaan kenaikan tinggi badan dan status gizi TB per umur sebelum dan setelah pelaksanaan program PMT. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui adanya penurunan presentase balita yang mengalami stunting dan wasting. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya formulasi akan dijelaskan oleh Grace. Kepada Grace, silakan. Di sini dari judul jurnal, formulasi bahan makanan campuran berbahan dasar kedelai, beras merah, dan pisang kepok untuk makanan pendamping ASI. Yang pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Pada jurnal ini, formula telah memenuhi standar SNI MPASI 01711.1/2005 untuk kadar air, sedangkan untuk kadar abu dan karbohidrat lebih tinggi dibanding SNI tersebut. Untuk kadar protein, formula ketiga sudah sesuai SNI, namun formula 1 dan formula 2 di atas SNI. Untuk kadar lemak F1 dan formula 2 sudah disesuai dengan SNI, namun F3 di atas SNI. Berdasarkan hasil organoleptik, F3 memiliki skor yang tertinggi untuk semua parameter.
Yang kedua ada bahan baku apa yang direkomendasikan. Bahan baku yang direkomendasikan dalam jurnal ini adalah kedelai, beras merah, dan pisang kepok. Yang ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih. Pada jurnal ini, makanan yang diformulasikan adalah makanan pendamping air susu ibu atau MPASI, yang merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan. Yang keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur. Berdasarkan hasil uji hedonik dan tingkat kesukaan, pada jurnal ini mendapatkan skor paling tinggi untuk semua parameter, baik berupa rasa, warna, aroma, dan tekstur. Yang kelima, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Formulasi MPASI ini bisa didistribusikan langsung kepada ibu-ibu yang menyusui, pada puskesmas, supermarket, dan toko-toko sekitarnya. Dipromosikan dengan memberitahu kelebihan dari produk ini, lalu memberi hasil uji pada konsumen, serta memberikan harga yang terjangkau dan memberikan promo. Makanan formulasi ini dapat ditentukan harganya dengan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Yang keenam, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Biaya dapat diukur dari bahan-bahan yang digunakan pada jurnal ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Serta efektivitas dalam jurnal ini diukur tes kesukaannya atau hasil uji hedoniknya. Selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang fortifikasi. Judul jurnal yang dipilih ialah Retensi Fortifikasi Vitamin A dan Beta-karoten dalam minyak goreng sawit selama pemasakan. Bahasan yang pertama yaitu bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi. Kebutuhan gizi dapat diidentifikasi melalui tabel kebutuhan gizi berdasarkan AKG. Karena dalam jurnal ini menggunakan fortifikasi vitamin A dan beta-karoten dalam minyak goreng sawit. Kita bisa melihat kebutuhan gizi dan vitamin A dari beta-karotennya. Akan tetapi, dalam jurnal ini tidak dijelaskan atau disebutkan berapa sih kebutuhan gizi dan vitamin A dan beta-karoten itu sendiri. Selanjutnya, yaitu berapa banyak fortifikasi yang harus digunakan. Fortifikasi pangan yang digunakan harus sesuai dengan dan mengacu kepada standar bahan baku serta penggunaan standar fortifikan yang dianjurkan secara internasional. Fortifikasi yang digunakan dalam jurnal ini adalah fortifikasi vitamin A, terdiri atas 30 UG vitamin A dan 15 UG per gram MSM. Dan fortifikasi B, 15 UG per gram vitamin A dan 30 gram MSM. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan. Faktor yang dipertimbangkan diantaranya adalah yang pertama, kompatibilitas minyak dengan vitamin A. Vitamin A bersifat larut dan dalam lemak sehingga mudah untuk diinkorporasikan dalam minyak. Minyak juga menstabilkan retinol dan menunda oksidasi dari vitamin. Kedua, produksi minyak goreng di Indonesia kebanyakan tersentralisasi. Dan faktor yang ketiga adalah karena sebagian besar masakan Indonesia ini dibuat menggunakan minyak goreng, termasuk jenis makanan yang paling digemari di Indonesia. Contohnya ialah salah satunya gorengan. Yang keempat, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Alternatif fortifikan yang harus dipertimbangkan adalah menggunakan sumber vitamin A alami sebagai fortifikan. Minyak sawit merah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A sebagai fortifikan alami. Selanjutnya yang kelima ialah bagaimana biaya dan efektivitas diukur. Biaya dan efektivitas diukur melalui seberapa efektivitaskah fortifikan ini dilakukan. Dan juga dapat dilihat melalui daya terima atau dapat diterima atau tidak pangan yang kita fortifikan, dibeli atau tidak, dan juga dikonsumsi oleh masyarakat pangan yang difortifikan tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.